Oh enggak, catatan. Oh enggak, catatan. Catatan itu. Ada di Bupas. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Siap udah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kecil banget suara. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri KLA, Bapak Dr. Hani yang telah bersama jajarannya yang telah hadir dan tadi pertama-tama tentunya berdiskusi dan juga dalam rangka mempercepat dan mengakselerasi program dari pengelolaan sampah Waste to Energy sesuai arahan Bapak Presiden dari Pak Menteri tadi menyerahkan beberapa lokasi yang nanti yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Beberapa lokasi kurang lebih ada di 16 lokasi Pak ya, 4 plus 16 jadi 20 lokasi yang diserahkan untuk segera kami bisa lihat, kita upayakan tidak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan cepat dan tentunya bisa memberikan atas manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin saya persilakan Pak Menteri untuk memberikan masukan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Kami hormati Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Danantara. Izin atas dukungan video kami menyampaikan hasil pelaksanaan penyelesaian kelengkapan administrasi untuk pembangunan waste to energy atau pengolahan sampah menjadi generasi listrik sel berdasarkan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, maka di dalam sel tersebut dimintakan oleh Bapak Presiden kita untuk menangani pengolahan sampah, timbulan sampah baik kota maupun aglomerasi kota yang timbulan sampahnya 1000 ton per day melalui sel. Tentu pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami melengkapkan kembali data-data yang diperlukan berdasarkan hasil rakortas dan peninjauan tim gabungan dari seluruh unsur kementerian. Maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Jadi 22 aglomerasi tersebut 4 aglomerasi telah dilelang oleh Bapak Danantara, sisanya 16 tadi sudah secara lengkap kami lengkapi kemudian sehingga total jenderal untuk kelompok pertama yaitu 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota telah selesai diterbitkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya semua prasyaratnya sudah dianggap lengkap dan memadai oleh tim gabungan. Tim gabungan itu dari Danantara, kemudian PLN, SDN, kemudian Bank Negeri, kemudian Keuangan, kemudian Bappenas, kita dan PU. Jadi ini tim gabungan langsung menuju dan mengevaluasi seluruh lokasi sehingga di fase pertama ada 20 aglomerasi yang meliputi 47 kabupaten kota. Kemudian berikutnya adalah di fase kedua, itu pada kota atau aglomerasi kota yang timbulan sampahnya mencapai 500 sampai 1000. Karena di dalam Perpres yang digunakan untuk membangun persel, syarat utamanya harus 1000 ton ke atas. Sehingga dengan demikian, maka tadi yang mencukupi syarat hanya 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Kemudian yang memiliki timbulan sampah 500 sampai 1000 ton per day meliputi 7 aglomerasi pada 26 kabupaten kota. Ini juga sudah selesai dilakukan rakortas. Berdasarkan hasil rakortas, maka tim gabungan telah melakukan tinjauan lapangan. Tim gabungan telah menyatakan kecukupannya dan kesesuaian syarat yang diminta untuk pembangunan persel sehingga dengan demikian Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan surat rekomendasi. Kenapa tidak surat keputusan? Karena di dalam Perpres 109 yang boleh diterapkan oleh persel adalah aglomerasi kota atau kota dengan timbulan sampah 1000 ton per day. Nah, ini yang untuk rekomendasi kita berikan surat rekomendasi untuk kota atau kabupaten kota yang timbulan sampahnya mencapai 500 sampai 1000 ton per day meliputi 26 kabupaten kota seluruh tanah air.
Kemudian ini juga setelah melalui rapat rakortas, jadi setelah dilakukan rapat rakortas, kemudian dilakukan tinjauan lapangan oleh tim gabungan, maka disepakati ada 7 aglomerasi dalam cakupan 26 kabupaten kota pada karakteristik kedua, yaitu dalam bentuk rekomendasi Menteri Kominfo kepada Menteri, Bapak Menteri, Investasi, Hilirisasi. Kemudian selanjutnya ada 4 aglomerasi yang masuk dalam surat verifikasi meliputi 14 kabupaten kota. Ini kenapa? Karena ketersediaan persyaratannya belum cukup, namun dipandang perlu untuk dibangun sel dengan kapasitas 500 sampai 1000. Sehingga kepadanya belum diberikan rekomendasi karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi, diantaranya kesesuaian ruang dengan kondisi tapak dan beberapa hal lainnya. Sehingga total jenderal tadi kami sampaikan bahwa ada 20 aglomerasi untuk 47 kabupaten kota yang kita terbitkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang layak untuk dibangun sel kapasitas 1000 ton per day ke atas. Kemudian yang kedua, klaster kedua, 7 aglomerasi pada 26 kabupaten kota yang kita berikan rekomendasi untuk kota kabupaten kota, aglomerasi kabupaten kota yang produksi sampahnya 500 sampai 1000 ton per day. Kemudian ada 4 yang mendapat surat hasil verifikasi meliputi 4 aglomerasi dengan 14 kabupaten kota. Sehingga dengan demikian secara teknis ada 31 aglomerasi pada 86 kabupaten kota yang kita serahkan ke Bapak Dirgantara. Tentu prosesnya selanjutnya menjadi wewenang Bapak Menteri Investasi. Kami akan mengawal dari sisi pembangunan kemasyarakatannya, kemudian manajemen penanganan di lapangannya. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas kesempatannya. Kami bisa menghadap Pak Menteri bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa saya tambahkan sedikit dan kalau terima kasih Pak Menteri. Ya kita sebetulnya yang lain itu kan terbuka, yang lain terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita mengutamakan prioritaskan dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia. Nah itu tentunya mungkin kita berikan skala prioritas. Untuk teknologi lain yang kita terbuka, yang penting memang pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, dengan cepat, dan juga diterima. Yang paling penting adalah diterima oleh masyarakat, terutama di lingkungan tempat pembuangan sampah itu akan menghasilkan. Siap. Terima kasih. Jadi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan pada prinsipnya kita semua terbuka pada semua teknologi yang proven dan memang bisa adaptif dengan masyarakat. Timbulan sampah kita hariannya total nasional 141.000 ton per hari. Sementara yang diselesaikan melalui waste to energy di bawah kendali arahan dari Pak Menteri Investasi sekitar, kalaupun disebut semua, sekitar 31 aglomerasi pada 86 kabupaten kota. Ini pada kota-kota yang timbulan sampahnya total timbulan sampahnya di angka 500, sehingga total jenderal untuk 31 aglomerasi diproyeksikan baru mencapai 40.000 ton per day, sehingga masih ada 1.000 ton per day yang harus ditangani dengan teknologi lain. Ini yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri untuk kapasitas besar paling proven yaitu melalui insinuasi yang tadi telah kita sampaikan, meliputi 31 aglomerasi pada 86 kabupaten kota dengan proyeksi sampah yang mampu dikelola di angka 40.000 ton per hari maksimal, sehingga masih ada 100.000 ton per hari yang harus kita pikirkan, yang secara demografi letaknya berpencar-pencar, tidak mungkin pakai teknologi insinuasi, melihat tingkat efisiensi dan biaya yang harus kita pertimbangkan dengan masa-masa. Teknologi refuse, refuel, dan teknologi lainnya, biogas, biodiesel, tetap harus kita operasionalkan sesuai detail untuk sampah yang berada di selain 86 kabupaten kota yang total sampahnya mencapai 100.000 ton per hari.
Jadi mekanisme, metodologi, karakteristik akan disesuaikan dengan hidrografi setempat untuk memastikan bahwa target nasional penanganan sampah yang ditetapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui RPJMN bisa dicapai 100% di tahun 2029. Saya rasa gitu ya. Terima kasih. Oke. Terakhir Pak. Kita akan hitung ulang kembali ya, karena memang ini kan ada yang asumsi di atas 1.000 ton, ada yang 1.000 sampai 500 atau 1.000. Jadi kita juga nanti akan lihat satu persatu, karena kan pasti biayanya beda-beda gitu ya, tidak sama dengan yang 500 ton, dengan 700 ton, dengan 1.000 ton pasti beda-beda gitu ya. Jadi nanti mungkin sesudah detailnya mungkin baru kami bisa. Kisarannya gitu Pak. Apa? Yang kemarin kita sudah perselelan dan sudah kemarin kita mulai perselelan. Yang unsur 4 sudah perselelan dan sudah ditunjuk pemenangnya. Dengan adanya ini ya tentunya kami segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kita akan melihat review ini sekali lagi, duduk bersama, kemudian ada rakortas dari Menko Pangan, kemudian kita bisa mulai dengan proses kajiannya. Rencananya sih kita jadi Pak, kalau untuk penggunaan PSN ini dilaksanakan secara parsial sekaligus Pak? Enggak, ini rencananya akan dilaksanakan secara sekaligus untuk mempercepat dan mengakselerasi program ini. Jadi tadinya bertahap, kita akan melaksanakan secara sekaligus. Dan alatnya itu dari mana Pak? Dari produk pengadaan nasional menuju ke luar? ya ini tentunya kita sampaikan, kita akan pakai yang memang sudah terbukti di negara-negara lain. Jadi ini alatnya bisa dari negara Jepang, Korea, Belanda, China, dan juga ada juga produk nanti dari kita sendiri juga. Mereknya apa Pak? Sudah ya. Mohon maaf ya, nanti akan ada rilis juga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.